Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan di kuliah kriptografi. Tema yang akan kita bahas yakni kriptografi simetris. Nah, ada beberapa outline yang akan kita coba bahas pada hari ini. Ini mulai dari symmetric algorithm, kemudian ada SDS, DS, 3DS, termasuk RC4, dan kita akan mengawali mulai dari review terkait symmetric algorithm. Jadi di pertemuan yang lalu ya, rekan-rekan mungkin masih ingat, kita membahas soal perbedaan antara simetrik dengan asimetrik. Jadi ada dua mekanisme dalam kriptografi, simetrik dan asimetrik. Yang membedakan adalah kuncinya. Kalau misalkan kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi itu juga digunakan untuk membuka atau melakukan dekripsi, maka itu yang disebut dengan algoritma simetrik, ya, algoritma simetrik. Sedangkan kalau misalkan ya ada suatu algoritma di untuk enkripsi di mana kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi itu berbeda dengan kunci yang digunakan untuk melakukan dekripsi, maka itu disebutnya dengan asimetrik. Nah, untuk asimetrik biasanya kita familiarnya dengan istilah public key dan private key. Jadi misalkan saya mau kirim message ke Bob ya, saya kirim message ke Bob. Message yang akan saya kirim ke Bob itu saya akan encrypt menggunakan public key punyanya si Bob. Oke, kuncinya namanya public key. Kemudian pesan yang sudah dienkripsi tersebut akan diterima oleh si Bob. Si Bob akan membuka pesan tersebut bukan menggunakan public key-nya, tapi dia akan menggunakan private key-nya. Ya, jadi itu yang membedakan di sana. Sedangkan kalau simetrik, kunci yang saya gunakan ketika encrypt dan yang gunakan untuk melakukan decrypt itu sama kuncinya. Tentu ada kelemahannya ya seperti itu. Nah, algoritma kriptografi terdiri dari dua, ada yang disebut dengan stream cipher, ada yang disebut dengan block cipher. Nah, kalau kita sudah bicara stream cipher, block cipher, berarti kita sudah tidak lagi bicara soal kriptografi yang sifatnya klasik. Kenapa? Karena kriptografi yang sifatnya klasik itu seperti halnya yang kita lakukan di pertemuan yang lalu. Jadi misalkan huruf kita geser, huruf kita substitusi dengan huruf yang lain, ya, begitu seterusnya. Tapi kalau kita sudah bicara kriptografi yang modern, maka ya kita sudah bicara level format datanya itu berupa binary. Nah, pemrosesannya nanti ada yang disebut stream cipher, ada yang disebut block cipher. Tapi prinsipnya kedua hal ini itu dipakainya di mana? Kedua hal ini dipakainya di kriptografi modern implementasinya, ya. Nah, ini ada keuntungan dan kelebihan, ya, misalkan keuntungannya kuncinya pendek, kalau simetrik dapat didesain dengan daya tarik tinggi dan dapat menghasilkan cipher yang kuat. Kerugiannya ini nih, mungkin yang utama di sini, karena kunci harus diketahui oleh penerima dan pengirim. Artinya apa? Misalkan saya membuat kunci saya dan saya berharap orang lain juga bisa membuka pesan yang sudah saya encrypt. Tentu saya harus memberikan kunci yang sama kan ke orang lain, dan itu akan jadi problem. Kalau misalkan kunci tersebut jatuh kepada orang lain, nah problemnya akan terjadi tuh di sana. Misalkan jatuhnya ke orang yang tidak berhak misalkan, maka dia akan bisa membuka pesan yang sudah saya enkripsi tersebut karena dia punya kunci, kebetulan kuncinya juga sama, begitu kan. Makanya di sini dipoinnya jika if mendapatkan kunci, ciphertext dapat terpecahkan, dan ini tentu tidak kita inginkan. Paham ya apa namanya kekurangan dari simetrik algoritma ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara kriptografi modern, berarti kita bicara soal data yang kita mau encrypt itu sudah di dalam bentuk format bit, atau pemrosesannya itu sudah di dalam bentuk binary, ya. Nah, oleh karenanya, kalau kalian perhatikan, kalau kita bicara soal block cipher, artinya kita melakukan proses enkripsi itu dengan sederetan jadi pesan yang banyak atau informasi yang banyak yang sudah dituangkan atau dikonversi dalam binary, kemudian dia akan dibuat dalam bentuk blok-blok. Artinya kalau blok-blok ya, satu blok itu terdiri dari sekian bits atau B bits. Jadi plain text kita bukan lagi bicara teks misalkan A, B, C, D, bukan. Tapi A, B, C, D dikonversi menjadi binary, menjadi bit, itulah yang menjadi plain text kita. Nah, sebanyak B bits itulah yang jadi satu blok. Oke. Nah, satu blok informasi tersebut dia akan dilakukan proses enkripsi
ya, terlepas apapun ya, ini kita don't care dulu apa itu algoritma yang dipakai dalam enkripsinya, menggunakan key-nya juga tentu di dalam bentuk binary atau di dalam bentuk bit, maka nanti kita akan mendapatkan ciphertext juga berupa bentuknya bits ya, sejumlah B bits atau sejumlah block bits itu. Artinya jumlah bit plain text-nya itu sama dengan jumlah bit ciphertext-nya ya. Jadi sudah di dalam bentuk binary. Lagi-lagi ini sudah modern ya, bukan klasikan lagi. Nah, bagaimana kalau di sisi dekripsi atau ketika pesan yang berupa ciphertext dalam B bits itu dikirim, maka proses enkripsinya juga sama. Ya, maaf, maksud saya proses dekripsinya juga sama. Nanti dia akan menghasilkan plain text yang berupa B bits. Sama kembali dengan yang ada di sini. Ya, jadi itu yang membedakan. Prinsipnya formatnya sudah dalam bentuk binary dan berupa blok ya, seperti itu, atau paket-paket. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita bicaranya cipher block ya atau block cipher, itu ada beberapa operasi ya. Jadi di sini dikatakan untuk dapat mengolah sembarang teks asli dan sembarang ukuran block cipher, maka perlu memiliki beberapa mode operasi. Nah, ada beberapa mode operasi sebenarnya yang ada di cipher block. Yang pertama disebutnya dengan ECB atau Electronic Codebook, yang kedua disebutnya CBC, cipher block chaining, yang ketiga disebutnya cipher feedback sama output feedback. Kita akan bahas satu persatu apa yang membedakan ECB, CBC, CFB, dan OFB. Oke. Nah, yang pertama, kalau kita bicara soal Electronic Codebook, di sini penjelasannya beroperasi dengan memecah teks asli ukurannya n kali n bit menjadi n blok dengan setiap ukuran blok berukuran n bit. Artinya apa? Jadi kalau misalkan saya punya pesan panjang ya, mau tidak mau pesan tersebut saya akan pecah-pecah. Oke, misalkan let's say pesan saya setelah saya konversi menjadi binary ya, jumlahnya adalah misalkan 100 bit. Oke, nah 100 bit tersebut saya bagi dia. Misalkan satu blok terdiri dari 10 bit misalkan. Berarti saya membutuhkan 10 blok ya kan? Karena 10 blok dikali 10 bit itu 100 bit. Ya kan, berarti ukuran per bloknya itu sejumlah n bit. Dalam kasus ini 10 bit ya. Jadi P1-nya saya masukkan 10 bit, di sini juga 10 bit, P2, P3 dan seterusnya. Nah, itu yang akan dikirimkan. Nah, makanya di sini proses enkripsinya itu dituliskan dengan CI atau ciphertext yang ke I ya, yang ke satu, kedua, ketiga, keempat itu adalah hasil enkripsi dari plain text yang juga berurutan ya, dari P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Proses dekripsinya juga sama. Jadi mereka berproses dalam kasus ini plain text kemudian di-encrypt kemudian menjadi ciphertext itu secara individual. Setiap blok terpisah. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi. Makanya di sini dikatakan secara individual dan independen. Oke, ini mudah ya. Nah, begitupun proses di dekripsinya. Ciphertext kemudian di-encrypt, kemudian mendapatkan plain text. Nah, prosesnya di pesan yang kedua, pesan yang ketiga, dan seterusnya, itu juga dilakukan hal yang sama secara terpisah. Jadi apa yang terjadi di blok yang pertama, di baris yang pertama, itu tidak mempengaruhi baris kedua, tidak mempengaruhi blok yang ketiga, blok keempat, dan seterusnya. Karena masing-masing punya bloknya sendiri. Inilah yang disebut dengan codebook atau ECB. Nah, yang kedua, ya, operasi kedua yang biasa digunakan dalam block cipher itu disebutnya dengan CBC. Apa itu? Ya, di sini dikatakan bahwa kuncinya di sini, hasil enkripsi dari blok sebelumnya itu mempengaruhi hasil enkripsi berikutnya. Jadi seperti rantai ya, makanya disebutnya mungkin chaining, seperti rantai, dia itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di sini dikatakan hasil enkripsi blok sebelumnya diumpan balikan ke dalam enkripsi blok saat ini. Saat ini maksudnya misalkan baru saja tadi kita melakukan proses enkripsi. Hasil yang kita dapat tadi, kita melanjutkan tahap yang sekarang, hasil yang tadi itu kita pakai lagi sebagai input seperti itu. Nah, setiap blok ciphertext bergantung tidak hanya pada blok plaintext-nya, tetapi juga pada seluruh blok plaintext sebelumnya. Jadi kalau tadi di codebook, ya blok plaintext awal, yang kedua, ketiga itu kan terpisah. Dan yang pertama tidak akan mempengaruhi kedua, yang kedua tidak akan mempengaruhi ketiga, begitu seterusnya. Nah, sedangkan kalau di chaining ini, block chaining itu dia akan saling mempengaruhi. Nah, oke. Nanti kita akan lihat untuk lebih mudah, kita bisa melihat grafiknya nanti. Kemudian, enkripsi blok pertama memerlukan blok semu atau C0 yang disebut dengan initialization vector.
Karena untuk blok berikutnya kita bisa menggunakan input dari yang berasal dari blok sebelumnya. Tentu kalau blok yang pertama kali kan dia tidak dapat input dari blok sebelumnya, maka input tersebut digantikan dengan istilahnya initialization vector. Oke, initialization vector diberikan oleh pengguna atau dibangkitkan secara acak oleh program. Itu mekanisme untuk mengenerate initialization vektornya. Ya, bisa digenerate oleh user atau secara random oleh program, itu juga bisa. Nah, kira-kira gambarannya seperti inilah. Oke, kalau kalian perhatikan, ya, misalkan ada plain text. Oke, ada plain text. Kemudian saya akan XOR dia dengan initialization vector. Misalkan ini sejumlah bits, misalkan initialization vektornya juga sama. Karena kan dia harus di XOR. XOR itu kan harus ada pasangannya tuh. Nah, baru kemudian dia di-decrypt. Setelah dia di-decrypt, kita mendapatkan yang namanya ciphertext. Ya kan? Ini plain text yang pertama. Selanjutnya, ternyata untuk melakukan enkripsi terhadap plain text yang kedua, kita membutuhkan input. Inputnya itu kita dapat dari ciphertext dari proses yang pertama. Makanya disebut sebagai block chaining. Artinya apa yang terjadi di sebelumnya, itu akan mempengaruhi setelahnya. Begitu seterusnya. Nah, yang pertama tadi ini kan inputannya tidak ada, ya, makanya kita gunakanlah initialization vector sebagai pengganti, ya, sebagai pengganti inputan yang kalau di blok 2, 3 dan seterusnya itu inputannya didapat dari ciphertext proses enkripsi sebelumnya. Ya, sampai sini clear ya? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung disanggah boleh ya, langsung bersuara silahkan. Nah, ini proses enkripsinya sampai semua blok plain text itu kita selesaikan. Nah, begitupun proses dekripsinya. Kalau kalian perhatikan proses dekripsinya, ciphertext kita dapatkan, kemudian kita decrypt menggunakan key. Nah, karena tidak ada input dari ciphertext sebelumnya, maka kita menggunakan initialization vector kembali, baru kita XOR, akhirnya kita dapatlah yang kita punya plain text yang pertama. Nah, blok selanjutnya atau untuk mendapatkan plain text yang kedua, maka kita akan menggunakan ciphertext yang kedua dan juga sebagai inputan di sisi sini kita akan menggunakan ciphertext yang pertama. Artinya proses berikutnya juga menggunakan input dari proses yang sebelumnya, ya. Sama halnya ketika proses enkripsi. Nah, konsep yang seperti inilah yang disebut dengan istilah block chaining atau CBC. Oke, semoga clear ya. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tentu ada isu yang mungkin muncul dengan sistem blockchaining ini. Apa itu? Jika diterapkan pada komunikasi data, di mana ukuran blok yang belum lengkap. Kemudian data dienkripsikan dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Ya. Jadi misalkan seperti ini, ukuran blok kita itu misalkan di sisi sini, ini kan fix ya, dia punya size terhadap satu blok ini, misalkan 8 bit atau 1 byte, atau misalkan 10 bit atau 16 bit, misalkan 2 byte. Nah, kalau misalkan informasinya tidak memenuhi syarat untuk kita membuat satu blok tersebut. Untuk membuat satu blok, misalkan ya, informasi kita ternyata di akhir paket terakhir setelah kita bagi dengan jumlah ukuran per bloknya itu ternyata tersisa 3 bit. 3 bit itu kan tidak bisa lagi diproses karena per bloknya itu misalkan minimal butuhnya 8 bit. Nah, terus pesan kita yang 3 bit ini bagaimana prosesnya? Nah, itu kan tidak bisa dikelola. Muncullah solusi yang disebut dengan cipher feedback atau CFP. Apa yang di-offer ya? Nanti di sini unit yang dienkripsikan dapat berupa bit per bit, ya, jadi per satu bit, bisa 2 bit, bisa 3 bit, dan seterusnya. Artinya dia bisa memberikan atau dia menawarkan fleksibilitas dalam masalah size. Jadi tergantung nanti informasinya seperti apa. Nah, makanya di sini katakan ya, bila unit yang dienkripsikan satu karakter setiap kalinya, maka mode CFB-nya disebut dengan CFB 8 bit. Kalau misalkan dia pakainya 8 bit. Nah, tergantung size per unitnya kita menggunakan yang berapa. Karena bisa 2 bit, bisa 3 bit, dan seterusnya. Nah, kira-kira skemanya seperti ini. Ya, Oke, misalkan kita memiliki initialization vector di awal, ya, karena kita tidak memiliki inputan apa-apa, jadi kita akan generate saja initialization vector. Kemudian kita melakukan proses enkripsi menggunakan key yang ada. Kemudian hasil outputnya, ya, misalkan
ternyata di sini tuh 8 bit. 8 bit outputnya ya. Di sini panjangnya 8 bit. Misalkan ini 8 bit. Nah, kemudian saya menyepakati bahwa kayaknya terlalu besar kalau saya pakai 8 bit. Saya maunya hanya 3 bit. Ya sudah, nanti di sini plain text-nya hanya akan terdiri dari 3 bit. Kemudian ciphertext-nya juga akan terdiri dari 3 bit. Loh, di atas kan 8 bit, di sini 3 bit. Bagaimana cara melakukan operasi XOR-nya? Yang kita lakukan, kita hanya memilih S bit seperti yang di sini. Berarti kita hanya akan mengambil dari deretan 8 bit tersebut, kita hanya mengambil 3 bit saja dari 8 bit tersebut untuk kita lakukan operasi XOR sehingga kita bisa mendapatkan ciphertext-nya kita. Makanya berarti tadi 8 bit ada yang diselect, ada yang di discard gitu. Ada yang kita ambil, ada yang kita buang. Nah, fleksibilitas inilah berapa yang kita ambil, berapa yang kita buang, itu yang di-offer oleh yang namanya cipher feedback. Nah, ini seperti itu ya. Tapi apakah ada konsep chaining juga di sini? Ada, karena untuk proses berikutnya kita masih tetap membutuhkan proses dari yang input proses yang awal seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang baru di sini, namanya shift register. Apa itu block shift register? Block shift register itu artinya menggeser, ya, menggeser. Jadi kalau misalkan nih, saya punya binary, misalkan ya, saya punya binary, let's say saya punya binary 1, 1, 1, 0, 1. Kemudian saya shift register dia 2 bit misalkan. ls minus 2 misalkan. Shift register 2 bit. Maka hasilnya adalah 1, 0, 1, 1, 1. Ada naik kok bisa, Pak? Nah, ini kita geser dua, duanya kita pindah ke sini. Oke, itu yang disebut dengan shift register, ya. Jadi kita geser dia. Nah, apakah selalu dua? Ya tergantung berapa mode shift register kita seperti itu ya. Nah, jadi prinsipnya itu kemudian akan dilakukan enkripsi, outputnya mungkin ada sejumlah n bits, tapi hanya dipakai sejumlah s bit saja. Ya, sejumlah s bit saja kita sesuaikan dengan berapa bit paket data kita dan berapa bit nanti yang kita inginkan untuk jadi output ciphertext kita. Begitu seterusnya. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam proses dekripsinya. Ya, dalam proses dekripsinya kita tetap membutuhkan initialization vector karena kita belum mendapatkan input dari manapun, kemudian ada key-nya, kemudian kita menggunakan ciphertext, kemudian nanti kita akan mendapatkan kita punya plain text. Prinsipnya tidak semua bit akan kita ambil, hanya butuh beberapa saja dari proses encrypt menggunakan key-nya, ya. Begitu seterusnya. Nah, kita break dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, itu adalah skema yang ketiga ya. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan output feedback OFB. Nah, dia mirip dengan mode CFB ya, di mana hasil enkripsi menjadi feedback dari enkripsi selanjutnya. Tetapi pada CFB, feedback berasal dari unit XOR. Maksudnya berasal dari unit XOR ini ya. Ini kan XOR. Ini kan XOR. Ini kan XOR ya. Kemudian perbedaan dari mode CFB adalah UFB mengoperasikan seluruh blok plain text dan ciphertext, tetapi pada CFB hanya menggunakan subset S bit seperti itu. Nah, ini yang membedakan ya, yang membedakan kalau kalian perhatikan di sisi sini. Jadi masing-masing juga masing-masing blok itu berkaitan dengan blok berikutnya. Contohnya apa? Ini tentu akan mempengaruhi hasil yang di sini. Kenapa? Kalau kalian perhatikan, ini ada link ke sini. Nah, apa yang membedakan? Kalau kalian perhatikan, ya, yang membedakan adalah ini. Kalau tadi, ya, sebelumnya yang jadi input terhadap proses berikutnya itu adalah yang di sini C1 masuk ke bagian blok yang kedua atau proses enkripsi yang kedua. Sedangkan kalau yang di sini yang digunakan sebagai input terhadap proses yang kedua itu yang dari sini. Jadi proses encrypt ya terhadap menggunakan key. Nah, outputnya itu yang langsung diteruskan. Ya, jadi bukan hasil XOR. Ya, bukan hasil XOR. Kalau di sini kan hasil XOR, baru dipindah ke kiri. Maksudnya yang di sini yang ini. Ya, kalau di sini kan ya hasil XOR baru dipindahkan ke kiri. Maksud saya ke kanan ya, baru dipindahkan ke proses enkripsi blok berikutnya. Nah, kalau di sini itu atau UFB itu tanpa melalui proses XOR. Jadi hasil encrypt ya antara K sama di sini yang nonsnya, maka itulah yang diteruskan ke blok berikutnya. Kemudian itu akan digunakan sebagai input hasil encryptnya terhadap plain text 2 di XOR kita akan mendapatkan ciphertext yang kedua, begitupun seterusnya. Jadi itu yang membedakan, ya itu yang membedakan. Nah, kalau di proses dekripsinya juga sama, ya makanya kalau kalian perhatikan ini semacam ada blok, ya ada chainingnya tapi di sisi atas, bukan rangkaiannya itu bukan berupa output plain text maupun input ciphertext, ya tapi hasil blok kecil yang ini. Oke, nah, tapi tetap saja itu akan mempengaruhi blok berikutnya seperti itu, ya. Ini yang keempat ya. Nah, sebenarnya ada yang kelima, tapi tidak disebutkan di awal, itu namanya mode counter atau CTR. Mode counter ini mirip dia sama OFB, tapi apa bedanya? Dia tidak menggunakan feedback. Maksudnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. CTR menggunakan counter untuk mengubah initialization vector. Jadi kalau ada yang masih ingat, tadi kita sengaja mengenerate initialization vector karena pada saat awal itu kan kita tidak mendapatkan input. Kita baru mendapatkan input ketika proses tahap kedua. Nah, proses tahap pertama yang tidak mendapatkan input selain hanya plain text dan key, maka kita perlu untuk melakukan generate initialization vector. Seperti itu. Nah, kode atau mode counter cenderung lebih sederhana dan dapat diimplementasikan secara efisien pada perangkat keras. Makanya dia dipakainya misalkan pada ATM atau Asynchronous Transfer Mode dan IPsec atau IP Security. Nah, maksudnya bagaimana counter itu? Nah, kalau kalian perhatikan, dia tidak ada chaining di sini. Artinya, tidak ada efek yang mempengaruhi antara yang pertama dengan yang berikutnya. Namun, ada satu parameter ya pengganti input feedback itu. Apa itu? Counter. Ya, jadi semacam initialization vector, tapi dia memiliki pola. Ya, dia memiliki pola. Jadi misalkan proses enkripsi pertama inputnya berdasarkan counter 1, proses enkripsi yang kedua dia berdasarkan counter yang kedua, proses enkripsi yang ketiga dia akan menggunakan counter yang ketiga. Counter 1, 2, 3 dan seterusnya itu memiliki pola. Ya, seperti itu. Ini disebutnya dengan mode counter. Ya, jadi tidak semata-mata langsung di encrypt ya di XOR dengan plain text-nya kemudian kita akan mendapatkan ciphertext. Tidak, tapi ada parameter yang berubah-ubah yang namanya counter. Seperti itu. Ya, begitupun untuk melakukan dekripsinya. Nah, yang menjadi challenge di sini kita harus memastikan bahwa counternya itu presisi dia punya timing. Jadi pada saat kita misalkan mau melakukan dekripsi terhadap ciphertext yang pertama, ciphertext yang kedua, maka kita harus memastikan pada saat melakukan dekripsi itu kita sudah menggunakan input counter
yang tepat gitu, baik yang pertama maupun yang kedua dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan proses dekripsi atau secara umum modenya namanya mode counter. Nah, untuk keempat mode tersebut, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Oh iya, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, maaf ya. Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu. Nah, rekan-rekan sekalian ya, itu tadi mode operasi ya, itu tadi mode operasi. Selanjutnya kita akan bahas beberapa komponen-komponen kriptografi. Nah, komponen-komponen kriptografi ini yang biasanya dipakai di yang sifatnya kriptografi modern. Artinya kalau misalkan kita melihat bagian ini ya, di sini ada proses XOR. Nanti di dalam itu ternyata bukan hanya XOR, ada banyak lagi operasi-operasi yang bisa dilakukan. Contoh blok yang bisa dilihat di sini itu misalkan blok yang pertama ya, blok yang pertama namanya permutasi. Nah, apa itu permutasi? Mungkin kalau ada yang masih ingat ya, permutasi itu kan semacam pengacakan ya, kombinasi lah, mirip-mirip kombinasi. Jadi misalkan ada 3 orang A duduk berdampingan A, B, C. Kemudian hasilnya itu dirubah menjadi C, A, B atau B, C, A, begitu seterusnya, ya kan? Nah, di konsep pengacakan tersebut itu juga diadopsi dalam kriptografi. Disebutnya dengan box permutasi. Jadi misalkan ini ya, P, A1 sampai AN itu diganti menjadi A, Rho1 dan sebagainya. Artinya posisinya berubah begitu. Nah, satu masukan berukuran N bit dan keluaran berupa M bit. Artinya ada juga kondisi di mana input dan outputnya itu size-nya berbeda. Nanti kita akan lihat contohnya biar lebih detail. Nah, ada 3 kategori. Yang pertama itu permutasi biasa. Apa yang membedakan biasa, kompresi, ekspansi? Itu ukurannya. Kalau misalkan inputnya sama dan yang keluar dari box tersebut sama, maka dia disebutnya permutasi biasa. Kalau misalkan input ukuran bitnya itu lebih besar daripada keluarannya, let's say misalkan 8 inputnya ketika dia masuk ke dalam box permutasi itu atau blok permutasi, ternyata outputnya jadi 4, itu disebutnya dengan kompresi. Begitupun sebaliknya, misalkan inputnya ada 4, terus keluar dari box proses permutasinya itu menjadi 8, maka disebutnya dengan ekspansi. Ya, jadi ini 3. Nah, ini adalah contoh beberapa blok yang bisa kita lihat untuk menggambarkan perbedaan antara masing-masing permutasi biasa, kompresi maupun ekspansi. Ini digunakan nanti ketika kita mencoba melakukan enkripsi SDES, simplified DES gitu. Nah, itu salah satu teknik enkripsi. Nah, kita akan gunakan beberapa blok ini. Nah, cuman sebagai contoh ya, ini maksudnya apa ini Pak? IP, P10, kemudian P4, P8, ini istilahnya saja. Itu istilahnya saja. Nah, angka-angka di bawah itu punya gambaran. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita coba yang P4 ya. Jadi misalkan ada satu blok misalkan seperti ini. Ini P4 misalkan ya. Ini P4. Ini P4. Kemudian ke bawah. Ya, ini P4. Inputnya itu berupa 1, 0, 0, 1. Kemudian dia masuk ke blok P4. Ini permutasi biasa. Artinya yang keluar juga pasti ada 4 bit. Data yang keluar itu bedanya di mana? Nah, urutannya itu berubah. Misalkan di sini dibilangnya apa? 2. Berarti kita lihat bit yang kedua di sini apa? 0 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Nah, jadi bit yang kedua berapa? 0. Bit yang keempat 1. Bit yang ketiga 0. Bit yang pertama 1. Jadi binary yang kita masukkan tadi 1001 setelah masuk ke dalam blok permutasi P4 maka outputnya berubah menjadi 0101 ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan P10 itu ada sampai angka 10. Artinya inputnya ini kemungkinan sampai 10 bit. Nah, kalau yang kasus ini 1P ini inputnya angka paling maksimum di sini itu 8. Berarti kemungkinan input minimum untuk masuk ke dalam box IP ini adalah 8 bit. Oke. Nah, ini contoh yang lain, permutasi kompresi. Kalau kalian perhatikan, ini ada angka 10. Artinya inputnya itu 10 bit. Tapi outputnya berubah menjadi 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outputnya berubah menjadi 8 bit. Tadi inputnya 10, outputnya jadi 8 bit. Inilah yang disebut dengan permutasi kompresi. Seperti itu. Kemudian ekspansi, ekspansi sebaliknya, kalau kalian perhatikan di sini, angka yang paling maksimum adalah 4. Tapi artinya inputnya 4, keluarannya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu sebagai gambaran. Artinya kita kasih input 4, ternyata hasil keluarannya itu jadi 8 bit. Makanya disebutnya sebagai ekspansi. Oke, itu blok yang pertama, permutasi. Oke, ada juga kebalikan ya, permutasi itu kebalikannya. Nah, artinya misalkan begini, ya tadi nih, misalkan 1001 saya permutasi jadinya 0101. Ketika 0101 saya kembalikan menjadi 1001, itulah yang disebut dengan inverse, kebalikannya. Jadi kalau misalkan tadi di sini 0101, berarti kan urutannya 2, 4, 3, 1. Berarti kalau ini saya inverse, kalau ada yang nanya 2431 dapat dari mana? Dapatnya dari sini nih. Ya. Nah, kalau saya inverse berarti saya harus ambil dong angka yang satu. Satu dulu. Satunya 1. Kemudian 3. 2. Ini 2, 0. Kemudian yang ketiga 0. Kemudian yang keempat, maaf. Kemudian yang keempat adalah 1. Ya kan? Nah, artinya kita mendapatkan hasil kita kembali 1001. Ini adalah inverse. Ya, itu ilustrasinya. Itu adalah inverse. Jadi kebalikannya, kita mengembalikan hasil permutasi kembali menjadi binary awalnya. Oke. Nah, permutasi ini syaratnya satu saja. Yaitu apa? Hanya bisa berlaku di permutasi biasa. Kalau permutasi biasa, size input harus sama dengan size output, begitu, ya. Itu saja boleh dilakukan inverse. Kalau misalkan dia ekspansi maupun kompresi, inverse itu tidak bisa kita lakukan. Ya, itu blok yang pertama, ya, blok permutasi baik yang biasa maupun yang inverse-nya. Nah, blok yang kedua itu disebutnya dengan blok substitusi. Apa itu blok substitusi? Dia mengganti nilai masukan menjadi nilai lain menggunakan fungsi tertentu. Nah, dalam kasus ini kita memiliki dua fungsi yang akan dicontohkan di sini. Fungsi 0 sama fungsi 1. Nah, bagaimana kita bekerja menggunakan blok ini atau fungsi ini? Di sini dijelaskan, dia direpresentasikan sebagai matriks. Ini kan matriks ya. Input menunjukkan baris dan kolom terhadap nilai output yang dipilih. Kemudian 4 bit ya, bit 1, 2, 3, 4. Misalkan contohnya di sini nih 1010. 1 0 1 0. Apa rules-nya? Rules-nya di sini. Rules-nya adalah bit 1 dan bit 4 itu baris. Oke, dalam kasus ini bit 1 dan bit 4 1 4. Barisnya berarti 1 0. 1 0 dalam binary loh, ya. 1 0 dalam binary. Berarti ya, kalau dia dalam binary, ini 2, maksudnya dia di dalam binary, berarti kalau misalkan kita konversi dia menjadi desimal, kalau 10 itu nilainya berapa dalam desimal? Kalau 00 0, kalau 01 1, kalau 10 ada yang bisa bantu jawab? 10 di dalam desimal nilainya berapa? Siapa ya? Wah, biasanya kalau ada tanya jawab biasanya langsung ada lift beberapa ya. Oke, misalkan ya Farid, Muhammad Farid. Halo Farid. Farid. Iya, Pak. Iya, 10 itu kalau dalam desimal berapa tuh? Delapan bukannya, Pak? Hah? Gimana gitu? Kok bisa? Bentar, Pak, bentar, Pak. Gimana? Kok bisa? Jauh sekali? 2, Pak. 2 ya? Kok bisa 2? Gimana cara hitungnya, Farid? Gimana cara hitungnya? Nah, misalnya kita di sini ya.
Misalkan 0, harus hatam ya, 0, 0. Kalau di dalam desimal, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Oke. Nah, dalam kasus ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, tidak ada yang dihitung. Kenapa? Karena semua binarinya 0. Berarti hasilnya 0. Bagaimana kalau misalkan 0, 1, 1, 0. Nah, yang akan kita hitung berarti yang 1, 1. Artinya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. 4 ditambah 2. 2. Berarti 6, Pak. 6 ya. Berarti dalam kasus tadi 1, 0, berarti 2 pangkat 1 ya. Nah, 2 pangkat 1 berarti 2 ya. Jadi harus sudah hatam ya konversi binary. Oke, ini 1, 0 berarti desimalnya itu 2. Oke, nah bit 2 dan 3, 2, 3 itu 01. 01. 01 dalam binary. Berarti dalam desimalnya berapa? 1, Pak. Betul. 1. Berarti kita sudah punya data ini bahwa makasih Farid ya. Berarti ada baris, ada kolom. Nah, berarti kita sudah punya data. Ada baris 2 dan ada kolom 1. Baris 2 berarti yang di sini ya. Kalau di algoritma yang pertama, kalau di fungsi yang pertama yakni S0, berarti kita akan lihat baris pertama, maaf, baris yang kita pakai adalah baris yang kedua, ini baris ya. Ini baris 2, baris yang kedua mana? Ini 2. Ini baris yang kedua. Kemudian kolom yang pertama ini. Sorry. Nih, kolomnya 1 ini. Kenapa 1 ini? 1. Ya, begitupun juga ini di sini sama. Ini 1. Ini 2. Oke. Nah, kalau menggunakan fungsi yang S0, kita sekarang mendapati nilai hasilnya adalah 2. 2. Oke, 2. Artinya apa? Kalau dia bernilai 2, ini 2 ini adalah desimalnya. 2 ini adalah desimalnya. Berarti dia itu setara dengan 1, 0. Ya. Kemudian yang di sini ini 0. Ya, ini 0. Berarti kalau 0 itu setara dengan, kalau di dalam 2 bit, berarti 0, 0. Tidak 0, 0. Makanya di sini S1 bernilai 0, 0. Ya, kemudian S0-nya itu bernilai 1, 0. Ya, jadi tadi inputnya ada 4 bit. Ketika dia masuk ke dalam blok S0, ya, let's say misalkan saya punya begini, ada blok seperti ini. Di sini S0. S0 ya. Tadi inputnya adalah 1, 0. 1, 0. Oke. Nah, outputnya sekarang berubah menjadi 1, 0. Ya, seperti itu. Begitupun kalau S1, misalkan di sini jadi S1, outputnya berubah menjadi 0, 0. Jadi inputnya ada 4, outputnya ada 2 bit. 2 bit output. Ya, ini contohnya seperti itu. Ya, ini namanya blok substitusi. Ini blok yang kedua. Tadi permutasi, sekarang substitusi. Sekarang ya, yang ketiga adalah XOR. Ya, kalau XOR kayaknya nggak perlu dijelasin terlalu dalam ya. Prinsip sederhana itu XOR, kalau misalkan dia berbeda dia bernilai 1, kalau dia sama bernilai 0. Jadi kalau misalkan 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, kemudian saya XOR, ya, ini saya XOR, hasilnya berubah menjadi 1, 0, 1, 0. Oke, ada yang nanya kok bisa 0, 1, 0, 1? Ya tadi kalau 1 di XOR dengan 1, jawabannya 0. Ya, kalau dia sama, dia bernilai 0. Kalau dia berbeda, dia bernilai
1 ya. Begitu seterusnya. Jadi ini XOR. Ya. Jadi kalau XOR berarti size input atau size Y itu harus sama dengan size-nya Y. Size X sama dengan size Y. Sehingga dia bisa dipasang-pasangkan. Nah, itu yang disebut dengan XOR. Oke, bitwise XOR. Nah, ini ada contohnya ya. Kalau dia same bit maka dia akan bernilai 0, kalau different bit dia akan bernilai 1. Contohnya misalkan ada plain text kemudian ada secret key-nya di sini ya. Nah, kapan dia bernilai 1? Ketika beda. Nih, beda. Ini juga beda, makanya dia bernilai 1, ini juga beda bernilai 1, ini juga beda makanya bernilai 1. Itu sebaliknya, kalau sama dia bernilai 0. Itu XOR, exclusive OR. Oke. Nah, itu komponen yang ketiga, komponen XOR. Komponen yang keempat itu disebutnya shift circular. Ya, tadi kita sudah contohkan sebenarnya, ya, misalkan ini X-nya X1, X2, X3, X4. Kemudian dia digeser 1 bit, maka dia digeser berarti dia akan memulai dari X2, X3, kemudian ke X4, kemudian X1-nya pindah ke paling belakang. Ini dia digeser, ya, dia digeser 1 kali, maka X1-nya pindah paling belakang sini. Nah, maka dia jadi X1. Apakah harus selalu sirkularnya 1? Tidak, kadang-kadang ada yang digeser 4, ada yang digeser 2, ada yang digeser 3, tergantung kita, ya, tergantung algoritmanya. Itu komponen yang keempat, ya. Selanjutnya komponen yang lain namanya swap. Swap itu artinya kita menukar nilai sebelah kanan dan nilai sebelah kiri sebuah binary atau sebuah bit. Operasi swap hanya dilakukan untuk rangkaian bit yang memiliki panjang bit genap. Ya, namanya juga swap kan berarti harus seimbang, ya. Kalau seimbang baru bisa ditukar. Misalkan 1 1 0 0 1 0. Misalkan seperti ini. Nah, ini saya masuk ke operasi swap misalkan. Ya, ada blok yang namanya swap. SW. Maka hasilnya adalah menjadi 0 0 1 0 1 1 0. Jadi ini kita bagi dua nih. Ini bagi dua, ini dibagi dua, kemudian saling ditukar. Seperti itu. Makanya 110-nya pindah ke kanan, 001-nya pindah ke kiri. Ya, itu swap. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan stream cipher. Jadi kalau tadi itu block cipher, yang tadi kita bahas dari awal ini, itu masuk kategorinya block cipher semua. Kenapa block cipher? Karena pemrosesannya itu bukan bit per bit, tapi blok per blok gitu. Nah, kalau stream cipher, setiap pemrosesannya itu menggunakan bit per bit. Jadi betul-betul bit per byte, kalau tidak ya byte per byte gitu. Jadi PI, kemudian diproses, kita dapat CI-nya, begitu seterusnya. Nah, begitupun bitstream generation algoritmnya, kita akan mendapatkan key-nya juga sama, gitu. Jadi bit per bit atau kalau tidak ya byte per byte. Jadi itu yang membedakan prosesnya. Nah, untuk bagian yang pertama, kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu. Jadi minimal kita paham ada yang namanya stream cipher, ada yang namanya block cipher. Kalau block cipher berarti dia harus kalau dia block cipher, maka dia hanya bisa bekerjanya itu berdasarkan blok per blok. Dan ada banyak operasi di dalamnya. Selain banyak operasi, ada 5 operasi di dalamnya, ada juga beberapa komponen-komponennya. Atau blok modernnya apa gitu, komponen bloknya apa saja gitu, itu ada. Ya, seperti itu dulu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, kita lanjut ya. Bagian berikutnya itu kita akan coba lihat bagaimana blok-blok tersebut itu diimplementasikan dalam suatu algoritma kriptografi. Kita akan coba eksperimen dengan menggunakan SDS. Nah, blok diagram SDS itu dia kurang lebih sederhananya seperti ini. Dia membutuhkan plain text input, artinya pesan kita, itu size-nya 8 bit, output-nya juga 8 bit, sedangkan kuncinya atau key-nya itu 10 bit. Round-nya 2. Nah, ya, apakah ini dipakai di real, di lapangan, di komputer? Tidak dipakai, ya, karena terlalu mudah, ya, terlalu mudah. Jadi masih bisa, karena mudahnya masih bisa dikerjakan di atas kertas, gitu. Jadi roundnya 2 nanti kita lihat round 2 itu maksudnya bagaimana, dan ini digunakan untuk pendidikan. Round 2, ya kurang lebih seperti ini lah, ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah proses enkripsinya. Oke, ini adalah proses enkripsi. Bagaimana 8 bit plain text itu berubah menjadi 8 bit ciphertext. Oke.
round pertama, ketika kita mendapat round pertama, fungsi enkripsinya ada di sini. Jadi di encrypt satu kali, kemudian di encrypt yang kedua kali. Di encrypt pertama kali kita butuh K1, di encrypt yang kedua kali kita butuh K2. Nah, inilah yang disebut dengan 2 round. Oke. Nah, mungkin jadi pertanyaan begini, proses yang terjadi di dalam ini itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini kalau kita zoom, hasilnya jadi begini. Nah, inilah yang terjadi di blok yang pertama. Inilah yang terjadi di blok yang pertama. Oh maaf, di round yang pertama. Ya, di round yang pertama. Inilah isinya. Jadi terdiri dari 8 bit plain text, kemudian masuk ke IP, kemudian masuk ke EP dan begitu seterusnya. Nah, kita misalkan kasih contoh ya. Nah, oh ya, ini round pertama dan di round yang pertama untuk mendapatkan nilai K ini ya, K1 ini itu juga tidak serta-merta kita dapat nilainya. Ada proses-proses yang harus kita lalui. Proses-proses untuk mendapatkan nilai K1 itu di-generate dari sini. Prosesnya sampai kita mendapatkan K1 nilainya di sini. Oke, ya. Nah, kita coba contoh ya, misalkan saya menggunakan input satu, kita coba random saja ya. Merah, size-nya. Oke, misalkan size-nya adalah 8 bit plain text. 1 misalkan seperti itu. Ini kita punya informasi 8 bit plain text kita. Kemudian dia melewati IP ya. Nah, untuk menjawab ini IP itu kita harus kembali ke blok yang di sini. IP itu rumusnya di sini nih. Yang akan kita gunakan adalah yang ini nih. IP ya, yang ini. Tadi data kita inputnya adalah, saya copy dulu ya, inputnya nih. Berarti outputnya, oke, kalau dia masuk ke sini ke IP, kira-kira ada yang bisa bantu outputnya jadi apa? 1 bit aja, kalau nggak 2 bit aja. Siapa ya? Ira Mustika Sari. Halo Ira. Halo Ira. Halo. Halo. Wah, tidur mungkin ya. Kita ganti. Siapa ya? Iqbal Hari. Halo Iqbal Hari. Halo. Halo Iqbal. Waduh. Ya, Iqbal. Nah, kira-kira kamu tinggal pakai rumus yang di sini nih. Ini. Ya. Bit yang pertama berapa, Mbak? Bitnya bit yang kedua. Halo? Atau yang lain ada yang bisa bersedia untuk membantu? Dinda, Pak. Oh ya, boleh. Dinda. Nilainya berapa, Dinda? 0. 0. 1. 0. Terus? 1. 1. 1. 0. 1. Oke, thank you ya. Makasih nih ya. Ya, jadi betul ya. Jadi 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, ini adalah outputnya.
Oke, kita dapat punya output. Kemudian, nah, berarti outputnya kan di sini nih. Ya. Nah, terus dibagi menjadi dua nih. Sebelah kanan keempat, sebelah kirinya juga keempat. Berarti yang ke sini, ya, yang pindah ke sini itu nilainya ini. Yang pindah ke sini itu nilainya 1101. Ya, mungkin ada yang nanya, ini dapat dari mana? Ini ada angka 4 nih. Kalau kalian perhatikan di dalam itu ada angka 4. Oke. Ya. Oke. Terang. Oke. Nah, kemudian ya kita mau lanjut proses yang ini dulu nih. Kita lanjut proses yang sini dulu nih, EP. Ya. Oke. Inputnya itu 1101. Inputnya 1101 masuknya ke EP. Nah, di sini. Input 1101. Oke, ini kan 1101, kalian perhatikan di sebelah kanan. Ini dia masuk ke dalam blok expansion permutasi ekspansi. Nah, kira-kira outputnya berapa? Outputnya 1 1, 1 1, 0. terus 1, 1 0 0, ya. Terus 1, 1 0, 0. 1, 1. Nah, oke. Kemudian kita copy. Nah, outputnya di sini dapatlah ini. Ya. Saya kecilkan dulu. Ya. Jadi kita EP-nya ya. Kita dapat output EP-nya 11101011. Nah, kemudian ya, ini dia dibagi dua nih. Ya, sebelahnya itu 110 itu masuk ke dalam sini. Oke, kemudian sebelahnya lagi 1011 masuknya ke sini. Jadi yang satu masuk ke S0, yang satu masuk ke S11. Outputnya harus menjadi 2 bit. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke S0 terlebih dahulu. Kita copy dulu. Ke sini S0. S0 ya. Nah, ini outputnya S0. Oke, 11 input S0. Ini input S0-nya 110. Oke. Oke. Outputnya berapa nih? Output S0. Tahu. Kira-kira gimana cara menghitungnya? Kita harus mencari tahu dulu ya, barisnya ada. Ini baris. Barisnya menggunakan bit 1 dan bit 4. Berarti barisnya 1, 0. Kolomnya, dia menggunakan bit 2 dan 3. 2 dan 3 berarti 1, 1. Kalau ini di dalam 1, 0 di dalam binary, maka dia setara berapa di dalam desimal? 2. Oke, thank you. Terus kolom 1, 1, kalau dia di dalam binary, dalam desimal nilainya? 3. 3, Pak. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita cari outputnya. Berarti outputnya adalah, berarti kita ketahui barisnya adalah 2, kolomnya 3. Baris 2, kolom 3. Baris 2, kolom 3. S0 ya. Barisnya kedua. Ini kolomnya yang ketiga. Nilainya berapa? 3. 3. 3. Kalau dalam binary? 1, 1. Iya. Berarti ya.
3 desimal ya. Desimal nanti 11 dalam binary. Oke, ya. Ini kita dapat nih S0. Nah, selanjutnya kita cari yang input S1. Input S1. Input S1 tadi itu adalah ini ya, 1011 1011. Oke, 1011 barisnya 1 dengan 4, 11 kolomnya 01. 01. Oke. 11 nilainya 3. 01 nilainya 1. 1. oke. Berarti ada di baris 3 kolom yang pertama. Baris ketiga kolom yang pertama. Baris yang ketiga. Oke, kolom yang pertama. Nilainya berapa? 1. Satu, Pak. 1. Thank you. Nilainya adalah 1. Outputnya 1 dalam desimal. Kalau dia di dalam binary berarti 0, 1. Berarti kita dapat ya 11 dan 01. Nah, kita dapatnya di sini nih. Berarti di sini yang keluar adalah 11, yang ini yang keluar adalah 01. Ya. Betul ya? 11 dan 01. Oke, itu output dari masing-masing blok S0 dan S1. Kemudian ada blok berikutnya ya. Oke. Ada yang salah ya? Salah nih. Ada yang tahu nggak kira-kira salahnya di mana? Aduh, apa-apa. Jadi yang salah adalah ini nih. Kita lupa untuk melakukan operasi XOR terlebih dahulu. Ya, harusnya 11 ini itu kita tidak masukkan ke S0 dulu dan S1, tapi kita harus XOR terlebih dahulu. Maaf ya, salahnya di saya. Kita harus mencari dulu nilai K1-nya. Oke. Berarti tadi dia syarat dari DES ini adalah dia butuh 10 bit untuk jadi input key-nya. Oke, kita misalkan bikin dulu ya. Di sini 1011 random aja. 00111. 5. Ya, ini ada 10 bit ya. Seperti yang tertulis di sini 10. Berarti kita ada 10 bit. Kemudian 10 bitnya ini masuk ke P10. Oke, ini saya copy dulu. Kemudian kita coba masuk ke P10. Aduh, maaf ya. P10. Nah, outputnya outputnya 1. 1, 0, sampai dikoreksi ya kalau keliru. 0, 1, 1, 1, 1, 1. Benar ya? 1, 0. Benar nggak itu? Benar apa keliru? Inputnya adalah 1011100111. Outputnya adalah 3. Ya. Ini 3. Kemudian ini 5. Kemudian ini 2. Ini 2. Kemudian ini 7. Kemudian 4, 10, 4. Kemudian 10. Ya. Kemudian 1. Kemudian 9. 9, kemudian 8. Kemudian 6. Oke, betul ya. Jadi outputnya adalah ini. 11011110. Oke. Ini outputnya. Oke. Nah, ini dia minta nih dibagi. Ya, dibagi masing-masing 5. Nah, oke. Ya. 1.
Oh, lebih. Ya, lebih. Jadi 11001 sebelahnya 11110. Kemudian masuk ke LS minus 1. Berarti dikurangin 1. Berarti hasilnya adalah 10011 yang di sini adalah 11101. Ada yang bingung sampai sini? Bisa ngikutin ya? Oke, saya sampai duduk. Oke. Nah, kemudian hasil yang terakhir ya ini 1011, kemudian 11101 ini itu kita gabung, kemudian masuk ke P8. Oke, masuk ke P8. Ini tadi kelebihan 1 nih. Kelebihan 1 nih. Oke. Ini masuk ke P8. Input P8. Oke. Outputnya P8 ini. 6 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Berarti 10 1 0 terus 1 1 0 0, 1 1 1 1 0, 0 1. 0 1 ya. Oke. Nah, totalnya jadi 8 bit ya. Nah, 8 bit masuklah di sini. Oke, ini outputnya. Berarti key-nya di sini, ini key. Nah, 10101101. Nah, harusnya ini di XOR dulu nih. Aduh, ini nggak apa-apa ya. Maaf ya. Nah, ini kita harus delete dengan berat hati. Jangan dulu. Kali aja hasilnya sama. Oke, kita coba XOR ya. Kita coba XOR. Hasil XOR-nya berapa kira-kira? Antara yang di atas ya. Antara yang merah itu. Ini saya tandain deh. Antara yang ini dengan yang di sini. Itu kalian XOR. Oke. Hasilnya berapa? 0, 0, 1, Wih, 0, 0, berapa? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. 1, 0. Betul ya? 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, yang 0, 0-nya 0, kemudian 1, 1, 0, 1, 0-nya 1, 1, 1-nya 0. Oke, thank you. Ternyata beda nih. Jadi ini masuk ke sini. Versi 2 kali deh. Nggak apa-apa ya. Seperti ini. Jadi ini berarti akan berubah nih. Ini akan berubah. Jadi yang kita cari sekarang adalah 0100, 0110 ya. 0100 mana tadi? 0100 ini kita ganti 01000 yang satunya tadi 0100 Oke. 0110. Oke, barisnya ini 23. Baris itu 14 ya. 00 ya. Betul ya? 0 kolomnya 11 ini 0. Kemudian yang ini barisnya itu adalah 00, kolomnya adalah 0, kolomnya adalah 10. Betul ya? Bapak itu yang input S1 kolomnya 3 nilai binernya. Oh iya, thank you. Betul. 3. Sip. Nah, sekarang kita cari nih. 0 sama 2. Baris ke 0, kolom ke 2. Nilainya 3 ya. Baris ke 0, kolom ke 2.
garis ke 0 kolom kedua. Betul ya. Nilainya adalah 3. Berarti masih sama nih. Masih betul ya. Kemudian yang kedua barisnya 0, kolomnya 3. Barisnya 0, kolomnya 3. Kolomnya 3. Oke, jawabannya adalah 3. Berarti 11 ya. Ini 3 dalam desimal, ini 11. Ya, sama ya nilainya ya. Barisnya 0, kolomnya 2. Ya, oke. Nah, berarti sekarang kita sudah dapat hasilnya. Di sini hasilnya juga 11 ya. Nah, itu hasil S0 sampai 1 tuh. Nah, kemudian masuk ke P4. Masuk ke P4. 1111 masuk ke P4. Oke, mana ini 111? Oke, ini 111. Kalau P4 hasilnya berapa? Ya, pasti juga 111 ya. Bagaimanapun kan dia pasti urutannya kan akan sama ya. Ini input P4 ya. P4. Oke. P4 out. Oke, hasilnya 111. Oke, dapatlah kita di sini 111. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan ada operasi XOR. XOR-nya adalah 0101. Ya, ini yang nilai dari atas ya, 0101 di XOR dengan 111. Hasilnya? Hasil XOR-nya kira-kira berapa? 1010 ya. 1010. Ya, oke, sip, thank you. Nah, kemudian yang dari atas itu pindah ke bawah nih. Yang pindah ke bawah berarti 1101 ya. Bingung? Enggak ya? Ini nih. Ini pindah ke sini. Kan garisnya lurus ke bawah. Yang apa namanya? Yang ini itu didapat dari sini. Oke. Nah, kemudian kita ini hasil XOR-nya didapatlah yang ini. Oke, ini di swap. Nah, kalau di swap berarti kan kalau digabung dia kan 1010 1101 karena di swap hasilnya di sini berubah menjadi 1101 yang ke sini itu 1010 gitu ya. Itu adalah proses kita mendapatkan hasil round yang pertama. Jadi round pertama hasilnya berapa? 1101 1010. Oke. Nah, ini kita teruskan nih nanti. Ini kita teruskan. Mau diteruskan apa? Terusin aja kali ya. Atau sudah bisa sendiri? Nah, kita coba dulu satu ya, yang K2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya, K2 itu kita membutuhkan LS-2. LS-2 dapat dari atas ini yang 10011, berarti nilainya sekarang adalah 01 10. Ya, yang di sini LS2 10111 gitu ya. Nah, kemudian kalian masukkan ke P8, nanti kalian akan dapatkan K2-nya ya, nanti kalian akan dapatkan K2-nya, kemudian nanti di XOR di sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa diteruskan aja masing-masing. Apa mau diteruskan sekarang? Kira-kira bingung nggak? Bapak, Dinda masih bingung di LS-1, LS-2-nya. Oh, mana nih? Ya, jadi kan LS-1 ini kan? Kan tadi 1101101 ya? Iya. Kemudian digeser satu nih, Dinda. Yang digeser satu berarti yang satunya ini pindah ke belakang. Oh ya, ngerti Pak. Udah ya? Nah, kalau Ya, yang kedua, ini didapatnya dari sini, digeser 2 kali. Ya. Iya. Gitu ya, Dinda ya? Udah Iya, bisa ya? Nah, yang seperti itu. Nah, jadi itu nanti kalian bisa teruskan sendiri. Nanti mungkin yang akan agak berbeda di sini nih, inverse. Ya, inverse. Nanti kan di sini 4 bit, di sini juga 4 bit. Let's say misalkan ya, kalau misalkan hasil yang di sini nanti itu kalian dapatkan adalah 11011000 ya. Berapa bit itu? Ya, satu lagi
8 bit ya. Udah 8 bit. Hasil inverse-nya, nah, hasil inverse-nya berarti begini. Kita coba cek di sini. Yang 10 ya. Ini inputnya. Input. Inverse-nya berarti ini biar mudah ya. Ini tuh didapat kalau kalian bingung gimana ya? Polanya adalah 263 1 4 8 5 7. Nah, berarti kalau di inverse, jadi kita harus ambil dari angka yang pertama. Angka yang pertama yang mana? Ini ya, 1. Lihat atasnya tuh yang warna hitam. Di 1. Kemudian yang kedua 1. Yang ketiga 0. Yang keempat 1. Yang kelima 0. Yang keenam 1. Yang ketujuh 1. Yang kedelapan 0. Nah, inilah hasil inverse-nya. Ya, ini adalah hasil inverse-nya. Oke, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi 8 bit ciphertext ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih mekanisme kita melihat secara langsung proses kita menggunakan blok-blok cipher tersebut. Nah, ini disebutnya SDES. SDES itu apa? Simplified Dash Scheme. Kenapa disebutnya simplified? Karena hanya 2 kali proses dan hanya butuh 8 bit. Nah, yang aslinya yang dipakai itu ini namanya. Nanti kalian bisa latihan ini ya, SDES. Yang dipakai itu namanya DES. Ya, ini sudah dipakai sampai 30 tahunan lebih, diciptakan sama IBM. Dan di sini kalau kalian perhatikan ya, yang berat tuh ini nih. Makanya agak susah kalau mau di atas kertas. Mungkin bisa, tapi sangat merepotkan sekali ya. Nah, ini 64 bit block plain text dan 64 bit block ciphertext. Jadi sangat sangat besar sekali dia. Sangat besar sekali ukuran bloknya. Jadi kalau mau di atas kertas agak susah. Kemudian key-nya, kalau tadi contohnya hanya 10 bit, di sini tuh 56 bit. Ya, seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan 8 bit parity checking. Ya, mungkin kalau ada yang sudah ambil mata kuliah ini, jangan kemudian itu ada yang namanya bit parity, ya, parity checking. Nah, terus ada berapa round? Round-nya ada 16 round. Jadi kalian membayangkan prinsipnya sama kayak tadi, tapi dia 16 round. Kira-kira apa yang menjadi beda? Kalau tadi di sini ada 56 bit, tentu permutasinya juga dia punya sistem sendiri. Tentu substitusi matriksnya dia punya sendiri. Kalau tadi kan substitusi matriksnya hanya ukurannya kalau inputnya 4 bit kan. Nah, sedangkan kalau di sini inputnya itu berarti sekitar 64 bagi 2. 64 bagi 2 itu 32 ya, 32 bit seperti itu. Nah, itu yang membedakan. Jadi konsepnya sama, tapi yang membedakan itu size-nya. Konsekuensi perbedaan size-nya itu setiap bloknya juga berbeda-beda size-nya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah gambarannya. Ini sampai dengan 16 round. Jadi panjang sekali. Tadi itu baru 2 round. Nah, kalau 16 ya bisa dibayangkan lah ya kalau mau di atas kertas. Makanya ya itu sudah membutuhkan komputer. Ini tadi ada expansion, ada permutasi sama ya, sama. Nah, ini bedanya ukurannya di mana? Ya, ini 32 bit. Di sini kemudian outputnya jadi 48 bit, kemudian di XOR dengan key yang size-nya juga 48 bit. Nanti ada Xbox ya, inputnya 48 bit, kemudian masuk ke substitusi. Box substitusinya outputnya menjadi 32. Kalau tadi inputnya ada 4 bit, outputnya menjadi 2 bit. Ya, kan seperti itu. Sekarang XOR-nya masuk ke permutasi, size-nya juga 32 bit. Jadi masing-masing ini dia punya standar sendiri. Permutasian box-nya standarnya beda, substitution box-nya berbeda, karena size-nya juga berbeda. Nah, kalau ada yang mau lihat gambarannya, kurang lebih ya seperti inilah. Ya, nah ini kurang lebih data 64 bitnya. Ya, kemudian permutasinya ini, ya. Jadi 64 kalau misalkan dia dilakukan permutasi, proses pembinaannya seperti apa urutannya? Urutannya mengikuti tabel yang ini, initial permutation. Kemudian key-nya ini ya. Nah, kalau tadi kita hanya menggeser hanya sekali, kalau ini digesernya 8 bit. Ya, digesernya 8 bit. Ya, jadi seperti itu. Nah, urutan bitnya bagaimana? Ya ini.
urutannya berdasarkan tabel yang ada di sini. Ya, urutannya berdasarkan tabel yang ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, ini roundnya 1 sampai round 16. Nanti totalnya itu ada 48 bit is selected untuk masuk ke compression permutasi. Tadi kan dari 56 harus ke jadi 48 ya. Nah, kalau mau lebih detail bisa lihat di size-nya di sini. Ya, ada 48. Seperti itu. Terus itu namanya DES ya, standar DES. Jadi ini adalah blok-blok expansion permutasinya ya. Jadi kita akan menderetkan binary 1 sampai 48, kemudian kita masukkan dia di dalam tabel ini untuk mengurutkan. Jadi bit 1, berarti yang pertama apa? Bit 32, bit yang pertama, bit 2, 3, 4, 5, kemudian bit 4 lagi, bit 5 lagi, bit 6, begitu seterusnya. Jadi panjang sekali. Kemudian ada substitution box-nya. Di sini ada tidak substitution box-nya. Nah, ini substitution box-nya. Ya. Substitution box yang pertama. Nanti inputnya berapa, outputnya jadi berapa. Itu berdasarkan substitution box yang di sini. Nah, total kita membutuhkan, ya, dia membuat sampai 8 box, ya, X box. Kalau tadi kan hanya 2 tuh, S1 sama S0. Nah, kalau di sini itu sampai S8. Ya. Jadi sangat kompleks. Makanya kalau mau dibuat di atas, ya kalau ada yang mau rajin ya silahkan lah. Tapi aslinya sih agak susah ya, mau tidak memungkinkan. Lebih banyak kurang kerjaan. Nah, DES saja sudah kompleks seperti itu. Kemudian dibuat lagi ada yang namanya 3DES ya, triple data encryption standard ya. Nah, jadi DES disusun menjadi 3 blok berturut-turut. Nah, ini proses enkripsi nih. Nah, seperti itu. Jadi 16, terus di ini lagi 16, terus di round lagi 16 gitu. Jadi apa namanya makin kompleks lagi gitu. Tapi karena kita sudah mampu secara hardware, secara software, maka hal itu ya mungkin mudah dilakukan kalau menggunakan komputer seperti itu. Itu SDS ya. Jadi itulah yang disebut dengan diagram itulah salah satu contoh implementasi block cipher pada satu standar enkripsi. Dalam kasus ini standar enkripsi yang kita lihat itu adalah mulai dari SDS, kemudian DES dan sampai ke triple DES. Yang terakhir mungkin ya, ini terkait dengan RC4. Nah, ini agak susah dilakukan di mana namanya di atas kertas, tapi prinsipnya begini. Kalau yang tadi kita contohkan itu adalah semuanya block cipher. Nah, stream cipher itu dia memprosesnya itu bit per byte atau byte per byte. Ya, byte per byte. Mekanismenya seperti ini ya. Misalkan kita punya 256 byte, maka dia akan dipecah, dibuat seperti array. Jadi misalkan byte pertama sampai dengan byte 255. Dan pemrosesannya itu langsung byte per byte, mulai dari case scheduling algoritmnya, nanti akan generate pseudo random number di sini, baru kemudian di plain text kita akan mendapatkan ciphertext-nya. Di XOR maksudnya dengan plain text baru kita mendapatkan ciphertext-nya. Nah, bagaimana kita melihatnya bahwa dia dilakukan prosesnya byte per byte. Nah, bloknya seperti inilah. S0 sampai 255, kemudian kita akan membuat panjang key-nya juga sama byte per byte ya, misalkan hanya beberapa byte, tapi dalam melakukan prosesnya itu kita lakukannya itu byte per byte sini. Jadi semacam satu sel dengan satu sel, begitu seterusnya. Jadi seperti air yang mengalir itu. Jadi aliran mengalir itu selalu diproses dan di looping, di swap dan begitu seterusnya. Jadi makanya ya proses prosesnya itu justru jauh lebih kompleks ya, jauh lebih kompleks karena dia bekerjanya itu seperti aliran data. Jadi kalau tadi kan hanya diambil, diproses ya blok per blok, kalau ini tidak. Jadi datanya kan akan mengalir terus. Nah, pemprosesannya itu tidak serial, itu tidak paralel, tapi serial. Ya, itu serial. Ya, itu RC4. RC4 ini dipakainya di wireless ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Cukup? Belum ada, Pak. Cukup ya? Belum, Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian untuk atensinya. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Tema kita adalah simetrik dan pengenalan block cipher dan stream cipher dan masing-masing operasi dan komponen bloknya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ayo, saya matikan ya. Pak, nanti rekordannya diupload YouTube nggak, Pak? Iya, insya Allah saya akan upload ya.